Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi psikologi dasar di mata kuliah psikologi dasar ini. Kita melanjutkan tema tentang sejarah dan aliran psikologi. Baik. Mengenai sejarah dan aliran, kita ada beberapa macam aliran dan sejarah tentang psikologi. Nanti kita akan bahas dan juga di akhir nanti ada beberapa tugas yang perlu dikerjakan. Nah, psikologi bagian dari filsafat ya. Dulu ada yang pertama saya dari psikologi Plato ya, sekitar 429 sampai 347 sebelum Masehi, diteruskan oleh Aristoteles ya. Nanti kita akan mengenal ahli-ahli itu ya. Kemudian Rene Descartes, kemudian John Locke dengan teori empirisme tabula rasa, Schopenhauer, Wilhelm Stern ya. Kemudian psikologi Leibniz ya. Kemudian hal tersebut itulah disebut dengan istilah psikologi kuno dari pendapat-pendapat di atas ya. Nah, itu dikenal dengan psikologi psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Pada tahun 78 ya, 1878 psikologi menjadi ilmu yang mandiri yang dipelopori oleh Wilhelm Wundt ya, mendirikan lab psikologi pertama di Leipzig, Jerman ya, dikenal dengan istilah psikologi modern. Nah, ini psikologi modern muncul atas dasar inisiasi pada tahun Wilhelm Wundt ya. Aliran psikologi itu ada banyak ya. Nah, ini beberapa yang bisa kita bahas dan nanti juga akan Anda jelaskan ya. Yang pertama strukturalisme, fungsionalisme, psikologi dalam atau psikoanalisa, behaviorisme, psikologi hormik, psikologi gestalt, psikologi kerohanian, dan humanisme. Yang pertama kita akan membahas tentang strukturalisme ya, teman-teman ya. Di sini ada ahlinya Wilhelm Wundt tahun 1878 ya, filsuf, dokter, sosiolog dan ahli hukum dari Jerman Leipzig yang mendirikan laboratorium pertama di dunia yaitu Leipzig di Jerman. Nah, Wundt menyatakan ya bahwa objek telah psikologi bukan lagi berupa hakikat jiwa yang tidak bisa diobservasi. Nah, tetapi ya fenomena kejiwaan yang berupa tingkah laku ya jiwa abstrak yang dikonkretkan, yaitu menurut Wilhelm Wundt ya, itu strukturalisme. Oke. Kemudian fungsionalisme William James. Nah, ini silahkan teman-teman sambil buka buku atau literatur yang lain ya, silahkan Anda dari manapun literaturnya silahkan ya. William James yaitu semua gejala psikis berpangkal dari pernyataan pertanyaan dasar, yaitu apa gunanya aktivitas tersebut, untuk apa Anda belajar, kenapa Anda belajar, untuk apa kuliah, kenapa harus kuliah, apa gunanya kuliah ya, capek-capek belajar ya, kenapa harus kuliah ya. Kemudian pertanyaan mendasar tersebut yang mendasari William James untuk membentuk suatu teori fungsionalisme ya. Fungsionalisme itu memandang bahwa psikologi tidak cukup hanya mempersoalkan apa dan mengapa terjadi sesuatu ya, seperti yang strukturalisme sebelumnya, tapi juga mengapa dan untuk apa fungsi ya dari suatu tingkah laku tersebut terjadi, untuk apa, mengapa terjadi, mengapa harus di sini, mengapa ada kampus, mengapa ada saya. Berpikir mendasar ya, filsuf ya, berpikir mendasar, kenapa harus ada di sini, kenapa ada agama, untuk apa agama, kenapa harus orang beragama ya, kenapa Anda ada di kelas ini, di room ini, untuk apa, fungsinya apa. Nah, itu pandangan William James ya. Kemudian James pun menjelaskan tentang hubungan antara perubahan fisiologis dengan emosi ya, fisiologis dengan emosi. Emosi itu merupakan, dari pandangan James itu hasil dari persepsi seorang, cara pandang, sudut pandang seorang tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh terhadap rangsang dari luar ya, dilempar batu ya, kemudian membalas ya, diejek, dibully ya, dan lain sebagainya, itu rangsang dari luar ya.
persepsi kita pada seseorang terhadap perubahan yang terjadi karena rangsangan dari luar. Nah, dia pun membantah pernyataan bahwa emosilah yang menyebabkan perubahan pada tubuh. Nah, itulah pandangan James. Kemudian psikologi dalam psikoanalisa ya, yang terkenal adalah Sigmund Freud ya, bacanya bukan Freud ya, Freud ya, bapak psikoanalisa kita ya. Psikis dipengaruhi alam kesadaran ya, psikis kita dipengaruhi alam kesadaran dan ketidaksadaran atau alam bawah sadar. Jadi psikis kita itu dipengaruhi oleh alam kesadaran kita seperti ini, dan juga dipengaruhi oleh alam bawah sadar ya. Menurut Sigmund Freud, kehidupan 6 tahun pertama manusia itu sangat mempengaruhi kehidupan selanjutnya ya. Jadi 6 tahun pertama itu usia yang emas menurut Freud ya, dan berikutnya adalah pengulangan ya. Misalnya waktu kecil itu anak-anak banyak dilarang ya, anak-anak dikekang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, kamu nggak boleh bergaul sama teman-teman, banyak teman, nanti terpengaruh negatif. Akhirnya dia sampai besar akan ketakutan untuk bergaul dengan orang lain ya, menarik diri, withdrawal ya, sehingga dia menurut Freud ini masa depannya seorang tersebut itu dipengaruhi 6 tahun awal, dikekang, dibully, dibatasi, diberi kebebasan ya, dilarang ini itu, sehingga menjadi anak yang penakut, tidak berani mencoba. Nah, larangan-larangan tersebut itu masuk ke alam bawah sadar anak tersebut ya, dan itu akan mempengaruhi kehidupannya ke depan. Kemudian 3 sistem kepribadian menurut Freud itu ada id, ego, dan superego. Itu merupakan dorongan biologis ya, pusat instinktif ya, berprinsip pada kesenangan sendiri, naluri, seks, dan agresivitas ya. Jadi itu ego itu merupakan yang menjembatani tuntutan id dengan realita ya, dunia luar rasional. Kalau superego itu kata hati, kontrol, bisa mengontrol ya, mau ini, ternyata masih dikendalikan oleh superego ya, berhubungan dengan lingkungan sosial dan mempunyai nilai-nilai moral. Oke. Dasar teori psikoanalisa, dasar kepribadian seorang diperoleh sejak masa kecil ya. Kalau psikoanalisa, teori psikoanalisa ini uh, bergantung banget ya, bergantung banget dengan uh, pengalaman masa kecil seseorang. Jadi masa kecil seseorang, dia kalau dikekang itu dia akan menjadi anak yang permisif ya, tidak berani, pesimis, dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya ya. Kemudian kejadian masa kecil menjadi bagian dari ketidaksadarannya, masuk ke alam bawah sadar, walaupun dia sudah besar, tapi dia masuklah ke alam bawah sadarnya ya. Menurut psikoanalisa, gangguan jiwa itu terjadi akibat pertentangan antara id ya, dorongan instinktif yang tadi, dengan superego, dorongan untuk mengikuti norma masyarakat, kontrol ya, norma masyarakat. Nah, gangguan jiwa itu kalau menurut psikoanalisa terjadi karena seperti ini. Kemudian pengalaman masa mendatang ya, dewasa ke depan itu hanya pengulangan dari pengalaman masa lalunya. Jadi pengalaman kita sekarang, kita berani ngomong, kita berani presentasi, kita nggak pesimis, kita optimis, itu merupakan pengalaman masa mendatang kita, itu hanya pengulangan-pengulangan masa lalu yang pernah kita alami di masa-masa awal ya. Itu menurut teori psikoanalisa. Tentunya banyak tinjauan ya yang mendukung dan menentang teori ini. Semua ya, teori ini, teori aliran psikologi ini itu banyak yang mendukung dan ada juga yang menentang. Kemudian behaviorisme ya. Di sini tokoh yang paling terkenal adalah J.B. Watson. Oke. Behaviorisme mempelajari tentang tingkah laku nyata ya, tingkah laku nyata, terbuka, dan dapat diukur secara objektif ini ya. Tidak perlu menggunakan metode introspeksi atau metode pengenalan diri ya. Jadi dia tidak menggunakan metode saya itu apa, bagaimana, saya itu bagaimana, kenapa harus di sini. Nah, seperti yang tadi ya. Tapi dia lebih ke metode yang lebih objektif ya.
terukur. Perilaku dapat dikendalikan melalui conditioning ya. Mungkin kemarin masih ingat ya teorinya Ivan Pavlov ya, yang gambar anjing itu, itu teori behaviorisme. Ini ada Pavlov, Sondike, Giant Errol, dan tokoh yang paling terkenal adalah J.P. Watson. Hampir semua ya perilaku hasil dari pengkondisian. Jadi hampir semua perilaku itu hasil dari pengkondisian kalau menurut Watson ya. Dan lingkungan membentuk perilaku kita dengan memperkuat kebiasaan tertentu. Jadi semua kegiatan yang kita alami, semua perilaku kita itu menurut Watson atau teori behaviorisme itu uh, karena pengkondisian, karena belajar. Ya, nah ini yang uh, bertentangan dengan teori sebelumnya. Nah ini karena kalau di behaviorisme ini semuanya pengkondisian belajar, dan lingkungan itu akan membentuk perilaku kita dengan memperkuat kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki tersebut. Ini yang behavior. Kemudian Gestalt ya. Gestalt itu di totalitas ya, sorry, totalitas keseluruhan, tidak sekedar unsur atau bagian dari totalitas yang secara sendiri-sendiri tidak memiliki arti apa-apa. Oke ya, kalau dari Gestalt itu totalitas dalam bentuk suatu kepribadian ya, seperti problem solving dari Kohler, insight ya. Tokoh dari Gestalt ini adalah von Ehrenfels atau dan Wetter Miles. Jadi ini silahkan nanti diperdalam ya. Oke. Nah, ini kita memperdalam dulu tentang teori Gestalt yang tadi. Yang pertama adalah kedekatan. Kedekatan adalah unsur yang paling berdekatan, ya, unsur yang paling berdekatan waktu dan ruang dalam bidang pengamatan, dipandang sebagai satu bentuk tertentu, cenderung dianggap sebagai satu totalitas. Nah, contoh sederhananya misalnya, eh, saya itu punya sahabat di USP itu teman seangkatan selaten gitu, kesana kemari bareng ya, dosen dari Fakultas Ilmu Kesehatan ya, sering kesana sini bareng, sampai teman-teman itu menganggap eh, tidak bisa membedakan nama saya dan nama teman saya di dosen FIK tersebut, sehingga mereka menganggap bahwa uh, kita itu satu kesatuan, kita satu totalitas, sampai mereka itu tidak bisa membedakan siapa Pak Patria, siapa satunya dosen FIK tersebut. Jadi mereka menganggap satu kesatuan totalitas. Nah, teman-teman mungkin pernah mengalami ya, mungkin punya sahabat dua orang itu kesana kesini bareng, karena sana sini bareng mungkin bisa sampai uh, model jilbabnya hampir mirip dan lain sebagainya ya, sehingga kesana kesini bareng teman-teman tidak bisa membedakan, dan mereka ya membedakan bisa, tapi mereka menganggap kayak orang kembar. Kadang orang kalau orang yang baru kenal, nah itu kayak orang kembar gitu ya. Nah itu hukum kedekatan. Kemudian yang berikutnya hukum ketertutupan. Ini merupakan hukum adalah cenderung pada yang akan mengisi kekosongan suatu pola atau objek atau pengamatan yang tidak lengkap, dan cenderung akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Jadi misalnya Anda melihat suatu garis yang putus-putus, garis horizontal yang putus-putus gitu ya di kejauhan, itu Anda akan membentuk pola tersebut menjadi sebuah kesatuan garis yang panjang, walaupun garis tersebut walaupun putus-putus. Oke. Kemudian hukum kesamaan atau similarity. Ya. Sesuatu yang memiliki kesamaan dan cenderung dipandang sebagai suatu objek yang saling memiliki dan hal yang mirip satu sama lainnya, itu cenderung dipersepsikan suatu kelompok atau suatu totalitas. Ya. Sesuatu yang mirip, sesuatu yang dianggap memiliki banyak kesamaan ya, secara pola maupun bentuk, itu akan dianggap sebagai satu totalitas. Ya, sama-sama uh, mahasiswa psikologi ya, sama-sama mahasiswa psikologi yang sama angkatan 2021, nah itu dianggap sebagai suatu kesatuan totalitas. Kemudian hukum kontinuitas adalah cenderung mengasumsikan pola kontinu pada objek yang ada dan unsur bidang pengamatan yang berada dalam arah yang sama, cenderung dipersepsikan sebagai suatu bentuk tertentu. Jadi kalau kita memiliki suatu pola, kalau di dalam alat tes itu di IST atau SIQ itu ada tes daya bayang ruang. Jadi kalau kita memiliki suatu bentuk dan arah di dalam
yang sama itu akan dipersepsikan sebagai suatu bentuk tertentu ya, sebagai ke arah tertentu. Jadi akan memiliki daya bayang ruang yang bagus, itu kontinuitas kelanjutan. Kemudian psikologi hormik teman-teman ya. Setiap tingkah laku dilandasi oleh dorongan dasar atau homo urgen ya, homo urgen. Kemudian ya, yang menyebabkan tingkah laku tersebut memiliki tujuan atau arah. Ya, dorongan dasar tingkah laku adalah naluri, insting ya, naluri insting ya. Refleks bukan tingkah laku karena tidak bertujuan. Jadi kalau gerakan refleks di hormik ini tidak termasuk dalam tingkah laku ya, karena tidak memiliki tujuan. Nanti gerakan-gerakan refleks ini akan kita pelajari di neuropsikologi ya. Contohnya tokohnya di hormik ini adalah McDougall ya. Kemudian psikologi humanistik ya, diperkenalkan oleh sekelompok ahli psikologi yang pada awal tahun 60-an bekerja sama di bawah kepemimpinan Abraham Maslow dalam mencari alternatif dari dua teori yang sangat berpengaruh atas pemikiran intelektual dalam psikologi. Kedua teori yang dimaksud adalah teori psikoanalisa dan juga teori behaviorisme yang tadi psikoanalisa yang pertama, kemudian behaviorisme yang Watson tadi ya. Oke, teman-teman, kemudian di sini ada tugas, silahkan buat poster sejarah aliran psikologi sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti saya bagi kelompoknya. Kemudian presentasikan poster tersebut ya di pertemuan nanti ya, pertemuan berikutnya nanti ya. Poster harus diberi nama dan identitas psikologi USB. Jadi nama kelompoknya siapa, namanya siapa, psikologi USB gitu ya. Tugas tersebut sebagai nilai UKAT 1 ya. Jadi nilai UKAT 1 adalah membuat poster ya. Sejarahnya nanti ini saya sudah bagi kelompoknya, silakan sesuaikan, saling menghubungi, saling bekerja sama ya. Pak, boleh nggak saya ambil dari luar? Iya, justru silahkan Anda cari literatur ya, jangan hanya dari penjelasan dari kelas ya, karena penjelasan dari kelas itu sangat pendek kalau menurut saya ya, dan silahkan cari dari buku, dari jurnal, dari pokoknya yang penting nanti di dalam poster Anda itu ada literaturnya ya, dari mana literaturnya. Nah, bukunya Atkinson atau bukunya Kalat atau dari jurnal siapa itu boleh silakan. Nah, aliran strukturalisme itu akan dibuat poster oleh Surya, Sheryl, dan Alda. Fungsionalisme itu Nawang, Rosdiana, Melissa, Siva, Sukanalisa oleh Tiara, Angelita, Yuswa, Aziza, Ulul, Behaviorisme, Aprilia, Dindra, Octavia, Hormik, Andin, Felinda, Ripka, dan Siti, Gestatu, Arik Daul, Andreas, Aulia, Zevanya, kemudian kerohanian, Reni, Septia, Sarah, Jessica, Humanisme, Catherine, Talita, Rizka, dan Larasati. Ya, kalau yang belum ada di sini silahkan cari literaturnya di luar. Ya, karena alangkah sangat lengkapnya di buku, e-book itu boleh silahkan cari dimanapun. Ya, itu lengkap sekali. Nah, karena metode kita tidak hanya presentasi, ya banyak metode yang kita bisa pakai, dan sekarang student center learning silahkan Anda buat posternya, kemudian besok kita presentasikan di kelas ini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali, silahkan kalau ada pertanyaan boleh tentang tugasnya, boleh nanti WA saya ya. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.